Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat dari kelompok 7 yang berjudul Penyiram Tanaman Berbasis Telegram. Dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer semester 2 yang diampu oleh Bapak Sofian Lukman Fiandi, Eskom, Mkom. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Marcelita Alia Zahrani dengan NIM 20330007. Berikutnya saya sendiri, Jaini Elsyani Juhudi dengan NIM 20330017. Berikutnya Etika Trinugraheni dengan NIM 20330036 dan Hilarius Nahak dengan NIM 20330048. Yang pertama, latar belakang. Memiliki tanaman hias ataupun tumbuhan lainnya adalah suatu kesenangan tersendiri bagi beberapa orang. Perlunya perawatan khusus yang dilakukan si pemilik tanaman atau tumbuhan menjadi salah satu komponen penting dalam proses pemeliharaan dan perawatan tanaman atau tumbuhan tersebut. Contohnya yang paling sederhana adalah menyiram tanaman. Bagi seseorang yang memiliki banyak waktu luang, tentu melakukan perawatan sangatlah mudah. Tapi bagaimana dengan orang yang memiliki aktivitas padat sehingga mereka sulit untuk melakukan perawatan? Dari hal itulah kami membuat alat yang dapat mempermudah para pemilik tanaman agar tanaman dapat terjaga dengan baik. Dengan alat penyiram tanaman otomatis, para pemilik tanaman akan dapat lebih mudah untuk menyirami tanaman mereka. Oleh karena itu, alat yang diciptakan ini berupa alat prototipe penyiram tanaman otomatis dengan berbasis Telegram. Alat tersebut akan dihubungkan dengan satu sensor, yakni sensor kelembaban yang nantinya akan terhubung pada sebuah aktuator dan akan dikendalikan melalui aplikasi Telegram yang akan membantu proses penyiraman. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk merancang alat penyiram tanaman otomatis yang dapat mendeteksi kelembaban tanah dengan menggunakan sensor kelembaban tanah menggunakan Telegram. Yang kedua, mengetahui dan memahami secara umum sensor yang akan digunakan serta komponen yang terdapat dalam pembuatan alat tersebut. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, Node MCU CH340 3V. Yang kedua, modul relay 2 channel 5V. Yang ketiga, sensor kelembaban tanah. Yang keempat, pompa air celup 5V. Yang kelima, kabel jumper. Yang keenam, baterai 9V. Yang ketujuh, selang water pass. Yang kedelapan, obeng. Yang kesembilan, isolasi bening. Dan yang kesepuluh adalah gunting. Berikut penjelasan alat. Yang pertama, Node MCU. Node MCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP8266 dengan firmware berbasis ELUA. Pada Node MCU dilengkapi dengan micro USB port yang berfungsi untuk pemrograman maupun power supply. Selain itu juga pada Node MCU dilengkapi dengan tombol pass button, yaitu tombol reset dan flash. Pada bagian proses, alat ini membutuhkan komponen yang dapat mengolah data dari masukan yang akan dikirim ke bagian keluaran. Yang kedua, modul relay. Modul relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontraktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Peristiwa tertutup dan terbukanya kontraktor ini terjadi akibat adanya efek induksi magnet yang timbul dari kumparan induksi listrik. Perbedaan yang paling mendasar antara relay dan saklar adalah pada saat pemindahan dari posisi on ke off. Relay melakukan pemindahannya secara otomatis dengan arus listrik, sedangkan saklar dilakukan dengan cara manual. Yang ketiga, sensor kelembaban tanah. Soil Moisturizer Sensor merupakan modul untuk mendeteksi kelembaban tanah yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler. Soil Moisturizer Sensor dapat digunakan untuk sistem penyiram otomatis atau untuk memantau kelembaban tanah tanaman secara offline maupun online. Sensor yang dijual pasaran mempunyai dua modul dalam paket penjualannya, yaitu sensor untuk mendeteksi kelembaban
dan modul elektroniknya sebagai amplifier sinyal. Selanjutnya, pompa air. Pompa air adalah elemen yang berfungsi untuk menyerap sekaligus mendorong air dengan cara memindahkan sejumlah volume air melalui ruang suction menuju ke ruang outlet dengan menggunakan impeller, sehingga seluruh ruang udara terisi oleh air dan menimbulkan tekanan untuk ditarik melalui dasar penampung menuju keluar. Kelebihan mini water pump ini adalah tidak berisik dalam penggunaannya dan aman ketika bekerja di dalam air. Kemudian kabel dihubungkan ke arus listrik dan ke relay untuk menghidupkan atau mematikan water pump. Yang kelima, kabel jumper. Kabel jumper untuk breadboard berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antar titik, memiliki pin konektor di setiap ujungnya, dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang terlibat tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya, rangkaian alat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini pertama-tama kita hubungkan relay ke node MCU. Yang pertama yaitu pin VCC dari relay dihubungkan ke pin VU node MCU. Kemudian ground dari relay dihubungkan ke pin ground node MCU. Dan pin 1 atau sinyal 1 dari relay ke pin D8 node MCU. Setelah seperti ini, selanjutnya menghubungkan sensor ke node MCU. Yang pertama, pin VCC dari sensor dihubungkan ke 3 volt node MCU. Kemudian pin ground dari sensor dihubungkan ke pin ground node MCU. Dan yang terakhir, pin AO dari sensor dihubungkan ke pin AO node MCU. Selanjutnya kita pasangkan kabel jumper ke relay. Setelah kabel jumper terpasang di relay, selanjutnya kita hubungkan ke relay pin C kabel hitam ke pompa air melalui kabel jumper. Dan untuk relay pin ND kabel jumper putih ke baterai kutub positif. Dan kabel jumper merah untuk baterai min atau kutub negatif. Dan dari kabel baterai dihubungkan ke pompa air.
langsung saja kita menuju codingannya. Yang pertama kita menambahkan library ESP8266 WiFi, kemudian menambahkan WiFi Client Secure, kemudian menambahkan library Universal Telegram Boot. Nah, setelah itu kita menambahkan WiFi dan juga passwordnya, serta kita menambahkan token dan ID Telegram. Kemudian pompa yang kita gunakan menggunakan pompa D8 dengan set point 50 dengan menggunakan trigger low, karena relay yang kita gunakan menggunakan relay low aktif. Kemudian durasi pompa yaitu 50 milisecond atau 5 detik. Kemudian durasi pompa 10 atau 10.000 milisecond atau 10 detik. Kemudian durasi pompa 15.000 atau 15 detik. Kemudian bull mode. Mode awalnya yaitu 1, yaitu mode otomatis. Kemudian mode nolnya yaitu mode manual. Lalu text buff atau pesan dari kita mengirimkan pesan siram 5 detik dengan mode manual 0, maka pompa akan menyala dan dengan durasi pompa 5 yaitu 5 detik, dan setelah 5 detik pompa akan mati. Kemudian Telegram bot akan mengirim pesan tanaman disiram secara manual selama 5 detik. Ini sama untuk durasi 10 detik dan 15 detik. Selanjutnya kemudian jika kita mengirim pesan pompa on dengan mode 0 atau mode manual, maka pompa akan menyala dan akan mengirim pesan pompa air hidup. Dan setelah itu jika kita mengirim pesan pompa off dalam mode 0 atau manual, pompa akan mati. Kemudian akan mengirim pesan pompa air mati. Kemudian setelah itu jika kita mengirim pesan manual, maka Telegram bot akan mengirim pesan mode penyiraman manual dengan mode 0 atau mode manual akan aktif. Kemudian jika kita mengirim pesan otomatis, maka Telegram bot akan mengirim pesan mode penyiraman otomatis dengan mode 1 akan aktif. Dan setelah itu jika kita mengirim pesan cek, maka jika pesannya lebih dari 50, maka Telegram bot akan mengirim pesan tanah dalam kondisi basah dengan tingkat kelembapan tanah sama dengan string, yaitu hasil dari bacaan sensor yang kelembapan tanahnya tersebut. Lalu jika persen kurang dari 51, maka Telegram bot akan mengirim pesan tanah dalam kondisi kering dengan tingkat kelembapan tanah dari sensor kelembapan tanah yang sudah terbaca. Yang terakhir ini yang otomatis, yaitu jika pesan kurang dari set point. Set point itu yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Kita menggunakan set point 50 dengan mode otomatis atau mode 1. Kemudian pompa akan menyala dengan durasi pompa 10 detik. Kemudian setelah 10 detik pompa akan mati. Setelah itu, Telegram bot akan mengirimkan pesan tanaman disiram secara otomatis. Setelah kita selesai melakukan codingan,
langsung saja kita verify atau kita compare. Setelah itu kita upload ke mode MCU, kemudian langsung kita rangkai dan langsung kita praktekkan selanjutnya. Setelah semua alat terangkai, selanjutnya kita akan coba menjalankan alatnya. Di sini, saat alat pertama kali dinyalakan, mode yang diterapkan adalah mode otomatis. Dan di sini sudah saya ubah ke mode manual, yang bila mana jika mode sudah diubah akan ada pesan masuk mode penyiraman manual. Sebelum kita siram, kita coba cek kondisi tanah saat ini. Kita kirimkan. Di sini pesan yang masuk adalah tanah dalam kondisi kering dengan tingkat kelembapan tanah 45. Dan kemudian kita akan mencoba menyiramnya selama 5 detik dengan mengirimkan pesan siram 5 detik. Kita kirim. Di sini pompa akan menyala selama 5 detik. Saat selesai disiram, maka akan ada pesan masuk tanaman disiram secara manual 5 detik. Selanjutnya kita coba siram 10 detik. Kita kirimkan. Setelah terkirim, pompa akan menyala menyirami tanaman selama 10 detik. Dan akan ada pesan masuk tanaman disiram secara manual 10 detik. Selanjutnya kita akan coba cek kembali kondisi tanah yang tadinya kelembapannya 45. Kita cek lagi. Setelah disiram, kondisi tanah akan menjadi tanah dalam kondisi basah dengan tingkat kelembapan tanah 75. Setelah kita coba mode manual, kita coba kembali ke mode otomatis. Kita coba kirimkan dan menunggu balasan. Mode penyiraman otomatis, pesan telah dikirim berarti mode telah diubah. Kita coba angkat sensor. Pompa akan menyala bila kondisi tanah kelembapannya kurang dari 50. Pompa menyala selama 10 detik. Dan akan ada pesan masuk tanaman disiram secara otomatis. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke mode manual untuk mencoba penyiraman selama 15 detik, kemudian menyalakan pompa air dan juga mematikan pompa air. Perintah untuk merubah mode manual telah dikirim dan pesan telah kita terima, mode manual telah aktif. Langsung saja kita kirimkan perintah untuk menyalakan pompa selama 15 detik. Pompa telah menyala, tanaman telah disiram. Akan disiram selama 15 detik. Setelah 15 detik, pompa mati, kemudian kita akan menerima pesan tanaman disiram secara manual 15 detik. Selanjutnya kita akan coba menyalakan pompa air dengan perintah pompa on. Langsung saja kita kirim. Jika sudah terkirim, pompa akan menyala menyirami tanaman dan akan terus menyiram sebelum kita mematikannya. Di sini ada pesan masuk pompa hidup. Setelah pompanya hidup, langsung ada pesan. Selanjutnya kita mematikan pompa
dengan perintah pompa off. Perintah telah dikirim, kemudian pompa mati, tanaman berhenti disiram. Dan akan ada pesan masuk pompa air mati.